Halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah kesulitan dalam menghadapi senior Shisui kemarin, tiba-tiba tubuh Yu Hao pun malah memancarkan aura dari limit dulu. Yang sudah jelas, The God Beast di Tian akhirnya turun tangan. Di Tian lah yang mengambil alih tubuh Yu Hao untuk melawan wanita itu. Di sana di Tian juga tidak menyangka bahwa masih ada manusia yang bisa berkultivasi setinggi ini. Sontak senior Shisui yang mendengarnya sedikit mempertanyakan kenapa di Tian mau ikut campur urusan manusia. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, senior Shisui pun mengeluarkan rentetan para jiwanya. Tapi untungnya dengan tubuh Yu Hao yang dikendalikan oleh di Tian, pertarungan pun menjadi imbang. Meski begitu, di Tian pun akhirnya sadar kenapa ia bisa merasakan aura dari Dewa Kematian. Karena ternyata roh pelindung dari senior Shisui ini adalah jiwa darah iblis Guiku. Di mana dengan menelan jiwa ia bisa berevolusi. Bahkan senior Shisui sudah menggunakan nyawa demi nyawa untuk mengkondensasi roh jahat satu persatu. Tapi yang membuat di Tian sangatlah murka, ternyata bukan cuma manusia saja yang menjadi korban. Para rakyatnya atau para monster juga dihajar oleh senior Shisui ya lur ya. Dan oleh sebab itulah kedatangannya kali ini untuk menagih semua nyawa tersebut. Dalam sekejap api 10.000 naga pun dikeluarkan. Tapi sebagai salah satu pilin terkuat, senior Shisui tidaklah gentar sama sekali. Ia pun langsung memberikan perlawanan sengit dengan mengeluarkan perwujudan roh pelindung selaku teknik dari cincin ketujuh. Di sana senior Shisui bilang di Tian memang sangatlah kuat. Namun karena di Tian hanya bertarung menggunakan tubuh Yu Hao, jadi lambat laun tubuh Yu Hao tak akan bisa menahannya. Tapi sayang, tepat ketika senior Shisui mengatakan itu, wujud asli dari di Tian pun akhirnya muncul bersama dengan naga andalan. Bahkan di Tian langsung mengeluarkan teknik teriakan pemusnah Dewa Kaisar Naga. Sudah jelas tak butuh waktu yang lama semua jiwa dari senior Shisui pun hilang di tempat. Tindakan itu membuat ia pun semakin marah. Tapi meskipun begitu senior Shisui juga tak mau memaksakan diri dan akhirnya melarikan diri. Barulah di Tian sedikit menceramahi. pun sedikit menceramai Yu Hao yang katanya sudah salah menyinggung orang. Nyatanya jika bukan di Tian turun dengan tubuh aslinya, senior Shisui tak akan pergi sama sekali. Yu Hao yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ini adalah misi bersama, di mana mereka harus menjaga keseimbangan antar negara. Tentunya jika dunia manusia sudah dikuasai oleh Kekaisaran Ryu, dunia monster pasti akan kena imbasnya. Mendengar itu, di Tian malah penasaran apa langkah Yu Hao ke depannya. Apalagi senior Shisui tadi benar-benar sangatlah kuat. Bahkan meskipun sudah menggunakan tubuh asli, di Tian sendiri juga tidaklah pede untuk bisa mengalahkannya. Statement itu membuat Yu Hao pun cukuplah kaget. Tapi karena Yu Hao sudah terlalu banyak meminjam kekuatan dari di Tian, tubuhnya sudah mengalami luka yang parah. Pada akhirnya di Tian hanya mengingatkan agar Yu Hao sayang dengan nyawanya dan jauhi saja Dewa Kematian itu, ya kan? Lagi-lagi setelah mendengar perkataan itu, Yu Hao teringat dengan sosok dari gurunya, di mana di masa lalu sang Dewa Necromancer bisa saja menjadi Dewa Kematian, tapi ia selalu menolaknya dan lebih memilih jalannya sendiri. Dengan ini tubuh Yu Hao pun jatuh ke bawah dengan luka yang begitu parah. Meski begitu, dengan mundurnya senior Shisui, para pasukan dari Kekaisaran Ryu juga mundur semua.
Jadi bisa dipastikan kalau pegunungan Mingdo sudah berhasil direbut lagi. Sedangkan senior Sanshi, dirinya yang mencoba memeriksa keadaan Yu Hao benar-benar sangatlah kaget. Nyatanya selain banyak meridian yang terputus, aura kehidupannya benar-benar sangatlah tipis. Alhasil dengan panik, Wutong pun meminta agar para tetua memanggil seorang Master Roh tipe support. Beruntungnya di saat yang sama, Dai Hao datang ke tempat itu bersama dengan seorang Dolo tipe support. Dia adalah Wang Xian'er, sang super Dolo peri penyembuh sekaligus Dolo support nomor 1 di benua ini. Jelas karena Yu Hao adalah pahlawan bagi Kekaisaran Xinglo, Dai Hao segera memerintahkan agar Dolo peri menyembuhkannya. So dikatakan Dolo peri ini juga merupakan wakil kepala aula persembahan dari Kekaisaran Xinglo. Tentunya dengan gelarnya sebagai nomor 1, selama masih ada satu napas, ia masih bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi ternyata setelah diperiksa, keadaan Yu Hao ini benar-benar sangatlah aneh, di mana meridiannya sudah terputus semua, namun semua organnya masih sangatlah utuh. Dan anehnya di dalam tubuhnya Yu Hao seperti ada kekuatan hidup yang murni yang jauh melampaui orang biasa, di mana kekuatan hidup inilah yang perlahan memulihkan lukanya Yu Hao. Oleh sebab itulah, karena sistem tubuhnya sudah punya kemampuan untuk memulihkan diri, Dolo peri tak mau bertindak sembarangan. Pada akhirnya, ia pun hanya menyuntikkan sedikit kekuatan hidup ke tubuh Yu Hao untuk mempercepat pemulihannya. Dalam sekejap, ia pun berubah wujud menjadi seorang cewek yang cantik, layaknya seorang peri sungguhan, ya kan? Wede. Dan tanpa disangka, tanpa diduga, kekuatan hidup di tubuh Yu Hao ternyata malah membantu Dolo peri dalam menembus ke level 96. Dengan ini, sembari merubah wujud lagi ke mode tua, ia pun hanya memerintahkan agar Yu Hao fokus beristirahat. Di sana di dalam barak, karena Dolo peri sudah mengatakan kalau Yu Hao akan sembuh sendiri, mereka pun tidak terlalu khawatir. Meski begitu, mereka tetap membuat jadwal untuk bergantian dalam menjaga Yu Hao. Tanpa diduga, Nona Guyi malah menawarkan diri untuk menjaga Yu Hao pertama kali. Sampai keesokan harinya, Dolo peri kembali melaporkan kalau keadaan Yu Hao sudah semakin baik. Namun melihat tatapan dari Nona Guyi, Dolo peri langsung menyadari kalau Nona Guyi juga menyimpan perasaan kepada Yu Hao. Dan benar saja, Nona Guyi pun mengakui kalau ia sangatlah kagum dengan keteguhan Yu Hao. Tapi sayang, karena Yu Hao sudah punya pasangan, Dolo peri hanya mengingatkan meskipun perasaan sulit dimengerti, namun Nona Guyi masih sangatlah muda dan sangatlah cantik. Jadi ia masih bisa melihat pemandangan yang lebih indah, ya kan? Kemudian hari demi hari pun berlalu dan mereka selalu bergantian dalam menjaganya. Hingga di satu momen ketika Wutong menjaganya, Yu Hao malah setengah sadar dan menyebut nama Wang Dong. Di sanalah Wutong pun berpikir karena Yu Hao sangat mencintai Wang Dong, ia pun beranggapan kalau Wang Dong pasti adalah sosok yang sangat cantik dan juga lembut, ya lur ya. Sampai keesokan harinya, tanpa sadar tangan mereka pun malah saling menggenggam. Alhasil Wutong yang sebelumnya sangatlah sigma versi wanita seketika langsung baper sendiri, ya lur ya. Apalagi di saat yang sama semua teman-temannya pun masuk ke dalam. Belum sampai di situ, Yu Hao juga akhirnya terbangun lagi. Saat itulah senior Sanshi pun menceritakan kalau Kekaisaran Xinglo sudah berhasil merebut kembali pegunungan Mingdo. Bahkan mereka sudah mengirim banyak pasukan untuk menjaganya. Meski begitu, Yu Hao tetap saja khawatir. Nyatanya, jika Kekaisaran Tianhun diserang habis-habisan, Kekaisaran Ryu pasti akan menargetkan Akademi Shrek. Oleh sebab itulah, mereka harus segera kembali. Sudah jelas, semua pun setuju akan hal itu. Apalagi mereka juga masih harus berdiskusi dengan para tetua dari Papiliun Dewa Laut. Dan kemudian, sebelum bubar, Yu Hao secara pribadi berterima kasih kepada Wutong. Ungkapan itu membuat Wutong pun kembali baper, ya kan? Bahkan ia sampai bertanya-tanya kenapa dirinya menjadi seperti ini, ya lur ya. Waduh. Kembali kepada Yu Hao, menyadari bahwa musuh kuat ada di mana-mana, ia pun semakin bertekad untuk meningkatkan kekuatannya.
Nyatanya jika ia bisa lebih bebas dalam mengendalikan kekuatan jiwa, ia bisa meniru cara Ditian dalam mengoperasikan kekuatan jiwa, di mana Ditian seolah membentuk lubang hitam yang saling terhubung. Bahkan di dalamnya terkandung kekuatan ruang yang mengerikan. Tapi sebelum itu, mereka semua memutuskan untuk mabar atau makan bareng, ya kan? Di sanalah ketika disinggung kalau Wutonglah yang akan menjaga Yu Hao pun kembali mengeluarkan mode sigmanya dan mengatakan kalau ia sudah bisa bergerak sendiri. Bahkan dalam 2 hari lagi mereka akan segera kembali ke Akademi Shrek. Tapi tentunya selama 2 hari ini jugalah ia pun menyarankan agar mereka tetap berkultivasi. Di sana di ruangannya dikatakan setelah diperbaiki oleh Dolo Peri kemarin, Meridian Yu Hao pun semakin kuat dan bisa menampung banyak kekuatan hidup. Bahkan meskipun dirinya sempat terluka parah akibat dirasuki oleh Ditian, Yu Hao juga merasa sangat beruntung. Karena memang ia bisa melihat rahasia dari Ditian dalam mengoperasikan kekuatan jiwa. Dan oleh sebab itulah karena dirinya sudah perlahan pulih, Yu Hao mencoba meniru cara dari Ditian itu. Di mana Ditian menggunakan banyak lubang hitam untuk mempercepat dalam mengoperasikan kekuatan jiwa. Tapi jelas hal itu tidaklah mudah. Sebaliknya penyerapan dari Meridian Yu Hao malah semakin lambat. Yang ternyata masalahnya ada pada roh pelindung. Di mana karena Yu Hao adalah pemilik roh pelindung ganda, jadi cara pengoperasiannya dengan Ditian pasti akan berbeda. Pada akhirnya Yu Hao mencoba bereksperimen dengan roh pelindung Kaisar Es-nya agar cara penyerapannya tidak dilakukan dari dalam tubuh melainkan dari luar tubuh. Di sana dikatakan juga di alam semesta yang luas ini memang ada kekuatan alam semesta yang bisa diserap oleh seseorang. Yang tanpa diduga dengan memodifikasi cara tersebut Yu Hao beneran berhasil melakukannya ya lo ya. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, benar saja sekte tubuh digempur oleh Kekaisaran Ryu. Tapi meskipun begitu, Akademi Shrek juga tak tinggal diam. Mereka pun mulai menyusun sebuah rencana untuk berjaga-jaga. Namun sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.